Substansi dakwah Rasulullah di Madinah oleh Alvita Dwi Astuti dan Azizah Nuraini. 1. Substansi dakwah Rasulullah di Madinah. 2. Keteladanan substansi dakwah Rasulullah. Dakwah Rasulullah di Madinah. Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yakni dari semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Sebelum Islam datang, kota Madinah disebut dengan nama Yatsrib. Penduduk asli kota Madinah yaitu suku Aus dan suku Khazraj, dan ada sebagian orang Yahudi juga yang menetap di sana. Faktor-faktor yang mendorong Nabi hijrah ke Madinah. 1. Ada tanda-tanda perkembangan Islam yang baik di Yatsrib. 2. Rasulullah mendengar kabar tentang rencana pembunuhan atas dirinya oleh kaum Quraisy. Strategi dan substansi dakwah Rasulullah di Madinah. 1. Mendirikan masjid. 2. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. 3. Perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi. 4. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Islam. Mendirikan masjid. Beliau dahulukan mendirikan masjid sebelum bangunan lainnya selain kediaman beliau sendiri, karena masjid mempunyai potensi yang sangat vital dalam menyatukan umat dan menyusun kekuatan mereka lahir dan batin untuk membina masyarakat Islam atau daulah Islamiyah berlandaskan semangat tauhid. Masjid tersebut dibangun oleh Rasulullah SAW bersama kaum muslimin. Masjid ini kemudian dikenal dengan nama Masjid Nabawi. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin yang jauh dari sanak saudara dan kampung halaman mereka dipererat oleh beliau dengan mempersaudarakan mereka dengan kaum Ansor. Contohnya Abu Bakar dengan Harits bin Zaid. Perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi disebut Ishaq Madinah atau Piagam Madinah. Fungsinya guna menciptakan suasana tentram di kota baru bagi Islam. Di antaranya isi perjanjian yang dibuat oleh Nabi SAW dengan kaum Yahudi antara lain: 1. Bahwa kaum Yahudi bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. 2. Kaum muslimin dan Yahudi wajib tolong-menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. 3. Kaum muslimin dan Yahudi wajib nasihat-menasihati, tolong-menolong, melaksanakan kebajikan dan keutamaan. 4. Bahwa kota Madinah adalah kota suci yang wajib dihormati oleh mereka yang terikat oleh perjanjian itu. 5. Bahwa siapa saja yang tinggal di dalam atau di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya, kecuali orang-orang yang zalim dan bersalah. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Islam. Dalam periode perkembangan agama Islam di Madinah inilah telah turun wahyu Allah SWT yang mengandung perintah berzakat, berpuasa, dan hukum-hukum yang bertalian dengan pelanggaran atau larangan, jinayat atau pidana, dan lain-lain. Dengan ditetapkan dasar-dasar politik, ekonomi, sosial, dan lainnya, maka semakin teguhlah bentuk-bentuk masyarakat Islam, sehingga semakin hari pengaruh agama Islam di kota Madinah semakin bertambah besar. Keteladanan substansi dakwah Rasulullah. 1. Dengan persaudaraan yang telah dilakukan oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor dalam memberikan rasa aman dan tentram. 2. Persatuan dan saling menghormati antar agama. 3. Menumbuh kembangkan tolong-menolong antara yang kuat dan lemah, yang kaya dan yang miskin. 4. Memahami bahwa umat Islam harus berpegang menurut aturan Allah SWT, memahami dan menyadari bahwa kita wajib agar menjalin hubungan dengan Allah SWT dan antara manusia dengan manusia. 5. Kita mendapatkan warisan yang sangat menentukan keselamatan kita, baik di dunia maupun di akhirat. 6. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai inspirasi dan motivasi dalam menyiarkan agama Islam. 7. Terciptanya hubungan yang kondusif.